Pernahkah engkau duduk sendirian dalam keheningan, tidak menangis, tidak tersenyum, tidak juga marah, tetapi di dalam dada terasa kosong? Bukan sedih, bukan pula bahagia, hanya hampa. Seolah-olah sesuatu yang penting dalam hidupmu telah hilang, namun engkau sendiri tidak tahu apa itu. Wahai jiwa yang sedang mendengarkan ini, ketahuilah satu hal. Kekosongan dalam hati bukanlah tanda bahwa hidupmu gagal. Ia adalah tanda bahwa hatimu sedang memanggil Allah. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan datang dari kelimpahan harta, dari pujian manusia, dari kesuksesan yang terlihat. Namun semakin mereka mengejar, semakin kosong yang mereka rasakan. Karena hati tidak diciptakan untuk dipenuhi oleh dunia. Hati diciptakan untuk dipenuhi oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah bidzikrillahi tathmarinul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan harta, bukan dengan popularitas, bukan dengan cinta manusia, tetapi dengan mengingat Allah. Namun mengapa masih banyak orang berzikir, berdoa, tetapi tetap merasa kosong? Karena lisan mungkin mengingat Allah, tetapi hati masih menggenggam dunia. Kekosongan jiwa sering muncul ketika kita terlalu lama menjauh dari makna hidup yang sejati. Kita sibuk berlari, mengejar target, memenuhi ekspektasi orang lain, hingga lupa bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku hidup? Wahai jiwa, hidup ini bukan sekadar bertahan, bukan sekadar bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulanginya kembali. Jika hidup hanya sebatas itu, maka wajar jika hatimu terasa kosong. Allah tidak menciptakanmu tanpa tujuan. Setiap nafas yang engkau hirup adalah amanah. Setiap detak jantung adalah bukti kasih sayangnya. Namun ketika hubungan dengan Allah melemah, jiwa kehilangan arah. Seperti kapal di tengah laut tanpa kompas. Mungkin engkau telah mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai cara. Dengan hiburan, dengan hubungan baru, dengan kesibukan tanpa henti. Tetapi setelah semuanya berlalu, engkau kembali sendiri, dan kosong itu masih ada. Karena kekosongan itu bukan butuh distraksi. Ia butuh kehadiran Allah. Ketahuilah, Allah tidak pernah jauh darimu. Kitalah yang sering menjauh. Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehermu. Tetapi hati yang dipenuhi dosa, luka, dan kelelahan dunia seringkali tidak mampu merasakan kedekatan itu. Wahai jiwa yang lelah, jika hatimu kosong, jangan panik. Jangan menyalahkan dirimu sepenuhnya. Jangan merasa engkau adalah manusia yang rusak. Justru disitulah pintu kembali terbuka. Kekosongan adalah undangan. Undangan untuk berhenti sejenak. Undangan untuk menundukkan hati. Undangan untuk kembali kepada Allah dengan penuh kejujuran. Tidak perlu kata-kata indah. Tidak perlu doa panjang. Cukup katakan dalam hatimu,
Ya Allah, aku lelah, aku kosong, aku butuh Engkau. Dan sungguh, Allah tidak pernah menolak hati yang datang dengan jujur. Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Bayangkan betapa besar rahmat Allah kepada hamba yang kembali. Wahai jiwa, mungkin engkau merasa imanmu lemah. Solat terasa hampa. DOA terasa kering. Tetapi jangan berhenti. Karena berhenti adalah kemenangan bagi putus asa, bukan solusi bagi jiwa. Tetaplah melangkah, walau perlahan. Tetaplah datang kepada Allah, walau dengan hati yang rapuh. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya meminta kejujuran. Dalam keheningan malam, ketika dunia terlelap, cobalah duduk sejenak. Tarik nafas perlahan. Dan bisikan nama Allah di dalam hati. Biarkan hatimu belajar kembali mengenalnya. Seperti seorang anak yang pulang setelah lama tersesat. Kekosongan itu tidak akan hilang dalam satu malam. Namun setiap langkah kecil menuju Allah akan mengisinya perlahan. Dengan cahaya, dengan ketenangan, dengan makna, dan pada akhirnya, engkau akan menyadari, kekosongan itu bukan musuhmu. Ia adalah jalan pulang. Wahai jiwa yang sedang berjuang dalam diam, kekosongan hati tidak datang tanpa sebab. Ia bukan muncul begitu saja, melainkan tumbuh perlahan, tanpa kita sadari. Seringkali, kekosongan itu lahir dari hati yang terlalu lama memendam luka, memendam kecewa, memendam harapan yang tidak pernah terucap. Engkau terlihat kuat di luar, tersenyum di hadapan manusia, tetapi di dalam, hatimu kelelahan karena terus berpura-pura baik-baik saja. Islam tidak mengajarkan kita untuk membohongi perasaan. Islam mengajarkan kejujuran, pertama-tama kepada diri sendiri, lalu kepada Allah. Allah mengetahui segala isi hatimu, bahkan sebelum engkau sendiri mampu memahaminya. Maka mengapa engkau takut untuk jujur kepadanya? Banyak jiwa merasa kosong karena terlalu sibuk menyenangkan manusia, hingga lupa menyenangkan Allah. Terlalu sibuk memenuhi ekspektasi dunia, hingga lupa tujuan akhir kehidupan. Wahai jiwa, manusia tidak akan pernah sepenuhnya puas kepadamu. Jika hari ini mereka memuji, esok mereka bisa mencela. Jika hari ini mereka mendekat, besok mereka bisa pergi. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Ketika engkau mendekat kepadanya, Dia mendekat kepadamu lebih dari yang engkau bayangkan. Ketika engkau berjalan kepadanya, Dia berlari menyambutmu. Namun hati yang kosong seringkali lupa pada janji ini, karena hati terlalu lelah oleh dunia. Salah satu penyebab kekosongan jiwa adalah ketika sholat menjadi rutinitas, bukan pertemuan. Ketika doa menjadi kebiasaan lisan, bukan percakapan hati.
Bukan berarti salatmu sia-sia. Bukan berarti doamu ditolak. Tetapi hatimu sedang lelah dan butuh disadarkan dengan lembut. Allah tidak marah kepada hamba yang imannya naik turun, karena iman memang diciptakan untuk diuji. Yang Allah benci bukanlah kelemahan, tetapi keputusasaan. Maka jika hari ini engkau sholat tanpa rasa, jangan tinggalkan sholat. Jika hari ini doa terasa hampa, jangan berhenti berdoa. Tetaplah datang, tetaplah mengetuk pintunya, karena pintu itu tidak pernah ditutup. Wahai jiwa yang kosong, jangan mencari makna hidup dari dunia yang fana, karena dunia tidak pernah berjanji untuk menetap. Makna hidup hanya ditemukan ketika engkau memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Segala yang engkau miliki hanyalah titipan. Segala yang engkau cintai bisa saja diambil kembali. Namun Allah adalah tujuan yang tidak pernah hilang. Ketika hatimu kembali tertaut kepadanya, engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Tenang meski hidup tidak sempurna. Tenang meski masalah belum selesai. Itulah ketenangan yang lahir dari iman. Wahai jiwa, kekosongan tidak selalu berarti engkau jauh dari Allah. Kadang ia justru tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk naik ke tingkat yang lebih dalam. Allah ingin hubungan yang lebih jujur, lebih tulus, lebih berserah. Bukan sekadar meminta ketika butuh, tetapi bersandar meski tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mulailah dengan hal kecil. Luangkan waktu untuk diam bersama Allah. Bukan untuk meminta, tetapi untuk hadir. Duduklah dalam sunyi. Rasakan nafasmu. Dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku di sini." Terkadang, kehadiran itu sendiri adalah doa, dan perlahan, tanpa engkau sadari, kekosongan itu akan mulai terisi. Bukan oleh jawaban instan, tetapi oleh rasa aman. Aman karena engkau tahu, apapun yang terjadi, Allah bersamamu. Dan jiwa yang merasa ditemani oleh Allah tidak akan pernah benar-benar kosong. Wahai jiwa yang sedang belajar kembali menemukan makna, ingatlah bahwa perjalanan pulang kepada Allah tidak pernah menuntut kecepatan. Ia hanya meminta ketulusan. Engkau tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai Allah. Engkau hanya perlu menjadi hamba yang mau kembali. Banyak orang menunda untuk mendekat kepada Allah karena merasa dirinya belum layak. Merasa terlalu banyak dosa. Merasa terlalu jauh tersesat. Merasa terlalu rusak untuk diperbaiki. Padahal, rahmat Allah tidak pernah menunggu kita menjadi baik. Rahmat Allah justru turun agar kita menjadi baik. Allah tidak menanyakan seberapa jauh engkau pergi, tetapi seberapa jujur engkau ingin kembali. Wahai jiwa, kekosongan yang engkau rasakan hari ini bukanlah hukuman. Ia adalah kesempatan.
Kesempatan untuk membangun hubungan dengan Allah bukan di atas rasa takut, tetapi di atas cinta dan pengharapan. Ketika engkau mulai memahami ini, hatimu akan perlahan berubah. Engkau tidak lagi beribadah karena takut semata, tetapi karena rindu. Engkau tidak lagi berdoa hanya saat terdesak, tetapi karena ingin berbicara dengannya. Dan disitulah ketenangan sejati mulai tumbuh. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan berarti hati tetap utuh meski badai datang silih berganti. Wahai jiwa yang pernah hancur, ketahuilah bahwa Allah adalah sebaik-baik penyembuh. Luka yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia dapat disembuhkan olehnya dengan cara yang lembut dan tak terduga. Mungkin bukan dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan menguatkan hatimu untuk menghadapinya. Mungkin bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Allah bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita pahami, namun selalu tepat. Ketika engkau menyerahkan hatimu kepada Allah, engkau tidak akan kehilangan dirimu. Engkau justru menemukan dirimu yang sebenarnya. Diri yang tenang, diri yang berserah, diri yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dunia. Wahai jiwa, jangan takut pada kesendirian, karena kesendirian bersama Allah adalah kekayaan yang tidak dimiliki semua orang. Di saat dunia menjauh, Allah mendekat. Di saat manusia tidak memahami, Allah Maha Mengetahui. Jika hari ini engkau masih merasa kosong, bersabarlah. Allah sedang bekerja di dalam hatimu. Cahaya tidak selalu datang dengan kilat yang menyilaukan. Kadang ia hadir perlahan, seperti fajar yang menyingsing tanpa suara. Teruslah melangkah, walau terdetik. Teruslah berharap, walau belum melihat hasilnya. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu langkah hamba-Nya. Dan kini, wahai jiwa, izinkanlah doa ini mengalir bersama nafasmu. Ya Allah, jika hati ini kosong, maka penuhilah ia dengan cinta MU. Jika jiwa ini lelah, maka kuatkanlah dengan rahmat MU. Jika langkah ini ragu, maka tuntunlah dengan cahaya MU. Ya Allah, kami datang kepada MU bukan sebagai hamba yang sempurna, tetapi sebagai hamba yang berharap. Ampuni dosa-dosa kami yang kami sadari maupun yang tersembunyi. Sembuhkan luka-luka yang tidak mampu kami ceritakan kepada siapapun selain Engkau. Tenangkan hati kami ketika dunia terasa terlalu berat. Ya Allah, jadikanlah Engkau tujuan dari segala pencarian kami. Jangan Engkau biarkan hati ini bergantung pada dunia yang fana. Tautkanlah jiwa kami kepada MU dengan ikatan yang tidak terputus. Ya Allah, ketika kami lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika kami hilang arah, jadilah petunjuk kami. Ketika kami merasa sendirian, ingatkan kami bahwa Engkau selalu dekat. Dan jika suatu hari kami kembali merasa kosong,
Ingatkan kami bahwa kekosongan itu adalah jalan pulang, bukan akhir dari segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai jiwa, engkau tidak sendirian. Selama Allah ada dalam hatimu, kekosongan tidak akan pernah menang.